Pemirsa, kemajuan pendidikan merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur kemajuan suatu negara. Namun, kriminalisasi terhadap guru masih cukup sering terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan guru. Di Bali sendiri dikenal adanya catur guru yang terdiri dari guru swadhyaya bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, guru rupaka bakti kepada orang tua, guru pengajian bakti kepada guru sekolah, dan guru wisesa bakti kepada pemimpin, dalam hal ini pemerintah. Pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan dengan cara membuat beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru juga sudah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Guru dan Dosen. Selain itu, pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut praktisi pendidikan sekaligus pemerhati hukum adat dan advokat dari Desa Adat Lukluk, Inyaman Sumarto Aritenaya, berbagai peraturan telah dibuat, namun masih banyak ditemukan kejadian kriminalisasi terhadap guru. Padahal berdasarkan aturan yang ada, guru memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan disiplin kepada siswa sepanjang sifatnya mendidik bukan dengan kekerasan, memberikan efek jera kepada siswa yang melanggar. Selain itu juga dilindungi dalam memberikan sanksi kepada siswa sepanjang tidak mempermalukan anak itu sendiri. Dan terakhir, guru diperbolehkan memberikan sanksi kepada siswa asalkan tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Walaupun mereka sudah melakukan itu, saya tanda kutip ya, bagi teman-teman guru yang sudah melakukan ini, itu kemudian masih juga ada mungkin orang tua atau masyarakat yang mengadu, yang mungkinnya keberatan, atau mungkin melakukan somasi, atau mungkin melakukan pelaporan gitu ya. Kalau memang itu dilakukan, bahwa sepanjang guru itu melakukan sanksi atau penegakan hukum yang benar, keempat tadi itu yang itu wajib itu dilindungi gitu. Siapakah yang melindungi guru itu? Ya pemerintah tentunya. Karena apa? Pemerintah bertanggung jawab juga dengan berlangsungnya ke pendidikan. Kemudian pemerintah pusat maksudnya, kemudian pemerintah daerah juga pastinya harus melindungi juga ya guru kalau sudah melakukan tapi tetap dikriminalisasi atau tetap dilaporkan. Kemudian ada asosiasi atau perkumpulan guru. Di sini kan kita punya PGRI ya. PGRI itu wajib hukumnya itu untuk memberikan advokasi atau perlindungan kepada guru yang sudah melakukan penegakan disiplin itu, tapi tetap dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian juga masih boleh masyarakat juga memberikan perlindungan gitu, bersuaralah bahwa itu betul yang dilakukan oleh guru itu dan memang tujuan untuk kebaikan gitu. Pihaknya juga menyarankan agar asosiasi yang menaungi guru, dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), untuk membuat lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH) yang mengerti tentang hukum dan pendidikan, dengan harapan kasus kriminalisasi terhadap guru tidak terjadi lagi di kemudian hari. Atau paling tidak guru merasa dilindungi secara hukum, mendapat perlindungan ketika melakukan tugas profesinya sebagai guru, dan pendidik mendapat perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektualnya. Haki Andika, Bali TV.